Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi kiram. Ila hadratin ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa ulama al-'alim wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Ila hadratin abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ammana wa ammatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabaina wa dzurriyyatina wa masyayikhina wa ila hadratin ila hadratin jami' ulama tenaga ila hadratin man wal hadin qur'an man fana ila hadratin mu'allifatil kitab ibn hajar al-asqalani syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, keimanan dan ketakwaan sehingga pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah di Masjid Al-Mahmudah yang insyaallah penuh barokah ini. Mudah-mudahan amal baik yang kita laksanakan dicatat oleh Allah, mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita ikuti ajaran-ajaran beliau melalui hadis-hadisnya, melalui segala perkataan, perbuatan ataupun yang lainnya, semuanya kita ikuti. Dan yang pada kesempatan kali ini kita pelajari hadis-hadisnya sehingga kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang telah diajarkan beliau dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, pada kesempatan kemarin, di minggu kemarin sudah kita bahas permasalahan tentang babul azan, tentang azan. Insyaallah kesempatan ini tinggal beberapa hadis lagi yang terkait dengan azan. Kemudian kita akan membahas tentang syarat-syarat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hadis yang sebelumnya tentang
terkait dengan orang yang azan itu dari riwayat Abu Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yu'adzinu illa mutawaddi'un. Tidak boleh azan kecuali orang yang berwudu atau dalam artian dalam keadaan suci. Tapi dalam hal ini hukumnya adalah sunnah. Orang yang azan itu disunahkan untuk suci dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Tetapi misalnya kok tidak suci atau belum wudu kemudian azan, misalnya karena sudah masuk waktunya terus gubuh ke susu mau azan, misalnya mau maghrib, sudah maghrib karena ditunggu orang-orang yang berbuka akhirnya belum wudu, azan dulu baru kemudian wudu, ya itu tidak apa-apa, tapi tidak mendapatkan kesunahan. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa man adzana fahuwa yuqimu. Barang siapa yang melakukan azan maka dialah yang berhak untuk iqamah. Pada dasarnya memang orang yang azan itu adalah orang yang qomat. Jadi satu orang itu tadi yang azan, ya orang itu tadi yang azan itu yang qomat. Tetapi boleh orang azan kemudian yang qomat orang lain juga boleh. Tetapi kesunahannya orang yang azan adalah ya orang yang akan mengqomatinya nanti. Itu kesunahannya. Tapi kalau berbeda ya boleh-boleh saja. Tidak apa-apa. Seperti dalam ketika Jumatan itu juga ada redaksi wal imamu yaktubu faqad lawaw. Dalam redaksinya Bilal itu wal imamu yaktubu faqad lawaw. Wal imamu tawi imam itu yaktubu yang akan jadi imam. Ya idealnya orang yang jadi imam itu adalah orang yang berkhutbah. Kadang karena ada misalnya ada kiai di belakangnya kemudian mempersilahkan kiainya untuk ngimami, padahal yang khutbah tadi orang lain, ya itu ya tidak masalah. Tapi idealnya orang yang ngimami sholat Jumat itu adalah ya orang yang khutbah, ya sesuai dengan redaksinya Bilal tadi, wal imamu yakhtubu faqad lawad. Orang yang menjadi imam nanti adalah orang yang akan berkhutbah, ya itu jadi satu paket, ya khutbah ya imam sekalian. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Abi Dawud dan menurut Imam Abu Dawud min hadis Abdullah saking hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma annahu sak temene Abdullah iku qala berkata sapa Abdullah anna utawi ingsun iku raaitu ngimpi sapa ingsun hu ing adzan. Jadi yang kemarin di hadis yang sebelumnya, di hadis yang pertama kemarin yang mendapatkan mimpi redaksi lafaz azan itu adalah Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid mimpi mendapatkan redaksi azan untuk menyerukan mengajak orang-orang masyarakat melakukan sholat. Nah itu adalah Abdullah bin Zaid. Tetapi kemudian yang ditugaskan untuk melakukan azan adalah Bilal bin Rabah ataupun yang beberapa sahabat yang lain yang saya sebutkan kemarin. Ada 5 sahabat yang pada zaman Nabi itu ditunjuk sebagai juru adzan atau muadzin. Di antaranya Bilal bin Rabah, Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum yang buta itu, Abu Mahdurah, Sa'id al-Qurazi, kemudian Ziyad ibnul Haris. 5 orang itu yang ditunjuk oleh Nabi pada zamannya untuk menjadi muadzin beliau. Nah, kemudian Abdullah bin Zaid ini pernah berkata kepada Nabi, saya melihat redaksi adzan itu dalam mimpi saya. Kemudian yakni negesake sapa Abdullah bin Zaid al-adzana ing adzan. Wa ana utawi ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku uridu ngarepake sapa ingsun hu ing adzan. Jadi Abdullah bin Zaid ini pernah mengajukan diri iri lah, gampangannya iri lah. Saya yang dapatkan mimpi kok yang ditugaskan azan Bilal. Nah, terus saya dapat bagian apa? Pengen mendapatkan kebaikan juga. Iri tapi dalam hal kebaikan. Pengen mendapatkan kebaikan juga seperti Bilal. Nah, itu ketika Abdullah bin Zaid mimpi kemudian lapor kepada Nabi dan Nabi Muhammad membenarkan bahwa mimpinya itu adalah benar, hak. Kemudian Abdullah bin Zaid diminta oleh Nabi untuk
menimlakkan, mendiktekan kepada Bilal bin Rabah untuk melakukan adzan. Jadi Abdullah bin Zaid disuruh mengajari, mendiktekan lafaz adzan yang didapatnya dari mimpi itu kepada Bilal. Kemudian Bilal yang disuruh untuk adzan. Nah, kemudian Abdullah bin Zaid ini pengen dapat kebahagiaan juga, pengen dapat bagian kebaikan juga. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad berkata, qala bersabda sebuah Nabi, fa'akim moko komato sapa sira anta ya sira. Nah, kemudian Abdullah bin Zaid ini ya disuruh qomat. Nah, karena qomat itu kan tidak perlu suara yang lantang dan enak. Mungkin karena Nabi Muhammad itu memandang Abdullah bin Zaid ini ya suaranya pas-pasan, tidak begitu bagus seperti Bilal bin Rabah, maka yang disuruh adzan itu Bilal karena memang suaranya lantang dan keras, enak, suaranya merdu. Maka yang bagian adzan itu disunahkan orang yang suaranya merdu, yang suaranya enak. Nah, kemudian Abdullah bin Zaid ini dapat kebagian qomat karena memang redaksinya itu pendek-pendek, dan yang menjadi tujuan dari qomat adalah ya orang-orang yang sudah hadir. Kalau azan tadi diserukan untuk mengajak orang-orang yang ada di tempat yang jauh, yang lagi di rumah, yang lagi di sekitar untuk datang ke masjid melakukan jamaah sholat. Nah, untuk qomat ini tujuannya adalah untuk orang-orang yang hadir, yang sudah siap untuk melakukan sholat berjamaah. Nah, akhirnya Abdullah bin Zaid ini dapat kebagian juga bagian iqamah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, berdasarkan hadis tadi kan memang yang barusan tadi bahwa antara orang yang adzan dengan orang yang qomat ya boleh berbeda. Padahal tadi di hadis yang sebelumnya waman adzana fahuwa yuqimu. Nah, memang idealnya orang yang adzan itu ya orang yang qomat, tapi ya boleh orang yang adzan itu berbeda dengan orang yang qomat, boleh berdasarkan hadis yang terakhir ini tadi. Yang adzan Bilal, yang qomat Abdullah bin Zaid. Qala berkata sapa Abu Hurairah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muadzinu utawi wong kang adzan iku amlaku luweh ngeduweni, luweh miliki, lebih memiliki bil adzani kelawan adzan. Wal imamu utawi imam iku amlaku luweh miliki sapa imam bil iqamati kelawan iqamah. Ya, memang adzan itu yang menyerukan adalah muadzin. Nah, jangan qomat kecuali kalau imamnya sudah datang. Kalau imamnya belum datang, kemudian diiqamati lah, nanti bingung siapa yang jadi imam. Ya, maka instruksi untuk qomat itu ketika imamnya sudah datang baru diiqamahi. Ya, kecuali kalau memang imamnya teledor atau barangkali punya kesibukan, terus ternyata datangnya ditunggu-tunggu adzan ndak pujian sampai lama belum datang juga, akhirnya telat, ya akhirnya diqomati aja. Siapa yang ada ya itu yang salah satu ditunjuk jadi imam yang sekiranya mampu untuk menjadi imam. Rawawas ngriwayatake ing hadis sapa Ibnu Adiyin Ibnu Adi wa dha'afahu lan talam dha'ifan ing hadis sapa Ibnu Adi. Walil Baihaqi nahwuhu utawi sepadana hadis an Ali saking sahabat Ali. Ada redaksi hadis yang lain yang berdasarkan riwayat Ali bin Abi Thalib. Nah, ini jadi memang azan itu ya tujuannya untuk menyerukan, mengajak kepada sholat berjamaah. Dan memang azan itu juga disunahkan di awal waktu sebagai penanda bahwa waktu sholat sudah masuk, dan kemudian kita bersegera untuk melakukan sholat pada waktu itu. Nah, tetapi kalau memang sudah disepakati atau sudah terbiasa dengan misalnya sholat duhur jam 12, ya jam 12 meskipun awal waktunya setengah 12 tapi diadzani jam 12 ya karena molor-molor sedikit tidak apa-apa. Tapi kalau sudah lewat 1 jam misalnya sholat asar jam 5 baru diadzani, lah ini nanti orang yang puasa nanti berbuka malah orang yang adzan berdosa. Dikira sudah masuk maghrib, ternyata masih belum maghrib. Dengan adanya adzan asar yang terlambat tadi, akhirnya orang dikira maghrib. Nah, itu kan bermasalah bagi orang yang mendengarkan. Makanya juru adzan itu salah satunya harus mengetahui awal masuk waktu sholat, agar ketika melakukan adzan itu tepat waktu, tidak
sebelumnya atau tidak terlambat yang begitu lama. Kalau masih beberapa menit atau beberapa paling tidak setengah jam itu ya masih ditoleransi. Wa an Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala berkata sapa Anas, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu ora ditolak apa ad-du'a'u doa bainal adani yang dalam antarane adzan wal iqamati lan iqamah. Artinya bahwa tempat yang mustajabah, waktu yang mustajabah adalah termasuk salah satunya adalah antara azan dan iqamah. Antara dan azan dan iqamah ini adalah salah satu waktu yang mustajabah kalau kita melakukan doa. Kalau kita berdoa antara azan dan iqamah, insyaallah doa kita mustajabah, mudah dikabulkan. Artinya mustajabah itu doa kita mudah dikabulkan. Makanya ketika selesai adzan kemudian sholat ya kita berdoa sesuai yang apa yang menjadi harapan kita. Nah, setelah sunnah kemudian berdoa, lah itu waktu yang mustajabah kita melakukan doa. Rawahu riwayatake ing hadis sapa An-Nasa'i Imam Nasa'i. Wa sahhalan telah mensahihkan ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah. Hadis yang terakhir tentang adzan, doa setelah adzan. Wa an Jabirin saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah satamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda sapa Rasul, man utawi sapane wong iku kala berkata atau berdoa sapa man hina yasma'u nalikane ngrungoni ketika mendengarkan an-nidaa ing adzan. Nah, setelah mendengarkan adzan, selesai adzan kemudian berdoa. Redaksinya seperti ini, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Nah, redaksi yang sesuai hadis ini ya sampai situ saja, sampai wa'adta. Tapi ada redaksi hadis lain yang nambahi innaka la tukhliful mi'ad. Hadis riwayat Bukhari itu juga ada yang menambahi innaka la tukhliful mi'ad. Nah, tapi dalam hadis ini sampai situ. Ya, seperti yang kita amalkan setiap hari. Ini sudah kita hafal seperti biasanya doanya. Allahumma duh pangeran, Robba pangeran ingsun hadhihi da'wah kang duweni iki panggilan at-tamati kang sempurna wassolati lan salat al-qaimati kang jejeg yang didirikan ati paringono Tuhan paringono engkau Allah Muhammadan ing Nabi Muhammad al wasilata ing derajat kang luhur wal fadilata lan keutamaan. Nah, kita mendoakan. Jadi dalam redaksi doa ini kita mendoakan kepada Nabi Muhammad. Wa ba'athu lan sampaikanlah sapa engkau Allah hu ing Kanjeng Nabi Muhammad maqaman ing panggonan mahmudan kang dipuji. Kita berdoa kepada Allah supaya Kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan tempat yang terpuji. Alladzi kang rupane alladzi kang wa'atta kang wis janjiake sapa engkau Allah hu ing Kanjeng Nabi Muhammad. Halat moko tetep lahu ketuiman apa syafaat ingsun syafaatku kata Kanjeng Nabi yaumal qiyamah yang dalam hari kiamat. Barang siapa yang berdoa seperti redaksi doa barusan seperti yang sudah kita hafal. Nah, maka Nabi Muhammad menyatakan bahwa orang-orang yang sering berdoa dengan doa ini akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Kenapa kita kok mendoakan Nabi Muhammad? Ya, sering kita sampaikan bahwa kita bersolawat itu adalah mendoakan Kanjeng Nabi. Dalam redaksi doa ini juga full semuanya adalah kita mendoakan Nabi Muhammad. Kita berdoa semoga sholawat, keselamatan, derajat yang tinggi Nabi Muhammad mendapatkan tempat yang terpuji. Nah, semuanya kita mendoakan Nabi Muhammad. Nah, kita mendoakan Nabi Muhammad itu harapannya adalah ya kembali kepada diri kita sendiri. Kita mendoakan orang lain itu pada dasarnya adalah mendoakan diri kita sendiri. Kita bersolawat kepada Nabi, kita mendoakan Kanjeng Nabi,
endingnya itu doa itu akan kembali kepada diri kita. Ya, ibaratnya gelas yang sudah terisi air penuh, Nabi Muhammad itu ibaratnya gelas yang sudah terisi air penuh. Kemudian kita tambahi air, kita gerojoki air lagi. Apa yang terjadi? Airnya akan tumpah. Nah, tumpahannya itu akan kembali kepada diri kita. Nah, jadi kita jangan pelit-pelit, kita jangan ragu-ragu untuk mendoakan orang lain. Kita diundang yasinan, tahlilan, mendoakan keluarga orang yang mengundang. Nah, itu pada dasarnya juga mendoakan kepada keluarga kita sendiri juga. Nah, makanya kalau diundang, ya sudah mendapat doa, kita mendoakan kepada keluarga kita juga oleh berkat lagi. Nah, itu kita jangan ragu-ragu, kita jangan pelit-pelit untuk menghadiri undangan dari tetangga untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah almarhum yang mendahului kita. Nah, itu ya tidak hanya kita mendoakan kepada leluhur dari orang yang mengundang saja, tetapi kita juga di situ akan kembali kepada keluarga kita juga. Makanya kita mendoakan orang lain itu pada dasarnya adalah mendoakan diri kita. Semakin banyak kita mendoakan orang lain, ya berarti kita semakin banyak juga berdoa kepada diri kita sendiri. Ya, doa-doa yang baik kepada orang lain ya semoga kembali ke diri kita juga. Nah, itu kan harapan kita seperti itu. Ya, semoga-moga tadi kan ada yang punya hajat, ada yang sedang lomba, ya semoga kita doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan sehingga mendapatkan hasil dan paling tidak minimal mendapatkan juara lah, minimal mendapatkan juara. Ya maksimalnya ya bisa bermanfaat kepada dirinya sendiri ataupun bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Nah, kita mendoakan seperti itu tadi ya kita mendoakan keluarga kita juga. Ini hadis yang terakhir yang terkait dengan adzan. Nah, jadi kesimpulan dari bab adzan ini adalah di dalam adzan itu memang ada kesunahan-kesunahan. Ada kesunahan-kesunahan yang lain bagi orang yang adzan. Jadi orang yang adzan itu di samping suaranya lantang dan bagus, tapi dia harus tahu juga kesunahan-kesunahan yang terkait dengan orang yang adzan, terkait dengan muadzin atau terkait dengan adzan, harus tahu kesunahan-kesunahannya. Yang pertama, ketika orang adzan itu menghadap kiblat, ya jangan menghadap timur atau selatan atau yang lainnya, menghadap kiblat. Kesunahan yang pertama orang yang adzan itu pertama menghadap kiblat. Yang kedua, tadi disebutkan dalam hadis sebelumnya punya wudu atau dalam keadaan suci. Kemudian yang ketiga berdiri. Meskipun orang yang adzan dengan duduk itu boleh, karena tidak kuat berdiri lama, akhirnya ya duduk aja, adzan pegang mic sambil duduk adzan, ya tidak masalah, boleh. Tapi kesunahannya dilakukan dengan berdiri. Kemudian yang keempat menoleh kanan, menoleh kiri ketika membaca hayya 'ala taini tadi, hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah. Nah, prakteknya ketika membaca hayya 'ala shalah kan membaca dua kali. Hayya 'ala shalah yang pertama itu kita menghadap ke kanan, serong kanan, menghadap ke kanan. Kemudian hayya 'ala shalah yang kedua kita menghadap lurus lagi ke depan. Hayya 'alal falah yang pertama menghadap ke kiri. Hayya 'alal falah yang kedua menghadap depan lagi. Jadi menghadap kanan ketika hayya 'alal shalah yang pertama, menghadap ke kiri ketika hayya 'alal falah yang pertama juga. Nah, untuk yang kedua itu menghadap ke depan lagi. Hayya 'alal shalah ke kanan, hayya 'alal shalah lurus lagi menghadapnya. Hayya 'alal falah menghadap ke kiri. Hayya 'alal falah lagi menghadap ke depan. Nah, jadi disunahkan menghadap kanan dan kiri karena itu sesuai dengan yang dilakukan oleh muadzin ketika zamannya Rasulullah, ya kita tafa'ulan mengikuti apa yang dilakukan oleh yang terdahulu, karena memang ajaran seperti itu. Meskipun pada dasarnya tidak perlu noleh kanan noleh kiri, sudah suara tersebar ya, karena corongnya itu sudah menghadap barat, timur, selatan, utara, tidak masalah. Nah, ini kita tujuannya adalah mengikuti kesunahan atau mengikuti yang telah dilakukan pada zaman dahulu ketika zamannya Nabi Muhammad. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, membaca dengan tartil. Tartil itu dalam artian makhrajnya
sesuai dan panjang pendeknya atau tajwidnya juga benar. Jadi tidak terlalu panjang banget. Nah, kalau orang ada yang adzan sampai setengah jam, lama sekali adzan karena suaranya merdu dan bakat korek, kemudian nafasnya panjang, dipanjang-panjangkan sampai setengah jam. Lah itu bagaimana hukumnya? Ya kita menjawabnya ya sudah tidak sunnah lagi, adzannya panjang banget. Nah kita jadi terbengkalai melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya, harus mendengarkan adzan. Nah, disibukkan dengan menjawab adzan, akhirnya setengah jam waktu kita habis untuk menjawab adzan. Nah, kalau sudah panjang-panjang, terlalu panjang seperti itu yang sudah melewati batas kewajaran, ya kita sudah tidak disunahkan untuk menjawab adzan yang seperti itu. Jadi sunnahnya adzan itu ya memang dipelankan, tapi ya tidak panjang-panjang banget, ya standar lah, standar adzannya tidak panjang-panjang banget. Nah, itu kesunahannya dibaca dengan tartil. Kemudian yang keenam, tarji'. Nah, tarji' itu ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah syahadatain, adzan pada redaksi asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu kita disunahkan untuk membaca pelan terlebih dahulu. Maksudnya jadi sebelum diucapkan dengan keras asyhadu alla ilaha illallah, nah itu kita membaca pelan terlebih dahulu untuk diri kita, asyhadu alla ilaha illallah. Itu tujuannya adalah untuk diri kita sendiri. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah dikeraskan, tapi tetap 2 kali. Yang dikeraskan tetap 2 kali. Tapi sebelum mengucapkan yang keras itu kita disunahkan untuk mengucapkan yang pelan. Nah, itu tujuannya untuk diri kita, mengingatkan diri kita bahwa asyhadu alla ilaha illallah, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Nah, itu kesunahannya kita mengucapkan pelan pada 2 asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ketika sholat subuh, adzan sholat subuh ditambah dengan as-sholatu khairum minan naum. Nah, bagi orang yang mendengarnya, bagi kita yang mendengar orang yang adzan as-sholatu khairum minan naum, itu jawabannya bagaimana? Biasanya kita menjawabnya dengan sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minas syahidin. Nah, sebenarnya dalam redaksi hadis yang kita baca ataupun di hadis yang lain itu tidak ada redaksi jawaban untuk adzan yang sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minas syahidin, itu tidak ada. Tetapi itu adalah redaksi dari para ulama dan ya tidak ada salahnya juga. Kalau di hadis yang sebelumnya memang ada riwayat yang menyatakan kalau kita menjawab adzan itu seperti kita mendengarkan redaksi adzan tersebut. Allahu Akbar, kita jawabnya juga Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawabnya juga asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita jawabnya juga asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kecuali ya kemarin ketika lafaz hayya 'ala taini. Ya, hayya 'ala taini itu hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah, kita menjawabnya dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lah yang dikecualikan pada 2 lafaz adzan itu saja. Nah kan tidak ada redaksi, dan ketika as-sholatu khairum minan naum kan tidak ada pengecualian pada redaksi itu. Jadi kita menjawab as-sholatu khairum minan naum ya dengan as-sholatu khairum minan naum. Tetapi ya kemudian kita tambahi as-sholatu khairum minan naum, kita jawab as-sholatu khairum minan naum sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, jadi ditambahi seperti itu. Jadi pada dasarnya ya kita ulangi lagi as-sholatu khairum minan naum, bahwa mengingatkan bahwa sholat itu lebih baik daripada adzan. Nah, jadi doa yang sadaqta wa bararta ya tetap kita laksanakan, tetap kita baca, tapi ditambahi sebelumnya dengan as-sholatu khairum minan naum sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu jawaban untuk as-sholatu khairum minan naum. Dan ketika melafadzkan as-sholatu khairum minan naum, ya jangan naumnya yang dipanjangkan. Nah, nanti as-sholatu khairum minan naum, panjang naumnya, orang yang dengar naum, oh ya tidur lagi. Nah, tidur lagi akhirnya. Nah, dipanjangkan yang sholahnya. As-sholatu khairum minan naum. Nah, naumnya yang pendek. Ya. Biasanya kadang sholatnya pendek, naumnya yang panjang, kadang seperti itu ya. Tapi ya tidak masalah. Cuman ini kan
untuk mengingatkan saja bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur. Kemudian yang ke-8, tidak terlalu panjang, ya, tidak terlalu panjang. Kesunahannya tidak terlalu panjang, ya sedengan, dan juga tidak terlalu pendek, karena adzan itu untuk menyerukan orang-orang yang jauh-jauh, yang rumahnya agak jauh, itu biar kedengaran dan bisa ada kesempatan untuk tidak terlambat menghadiri jamaah sholat di masjid. Kemudian terakhir, yang ke-9 adalah doa setelah adzan. Ya, tadi redaksinya sudah seperti yang sudah kita baca biasanya, disunahkan kita untuk berdoa setelah adzan. Yang terakhir, sholawat setelah adzan. Jadi kita baca sholawat itu setelah adzan, bukan sebelum adzan, Kadang kita baca sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dan seterusnya, redaksi sholawat yang macam-macam itu kan banyak redaksi sholawat. Kemudian azan. Nah, sebenarnya sholawat yang mendapatkan kesunahan, ya, sesuai dengan sunnah itu adalah sholawatnya dibaca setelah azan. Setelah azan baru membaca sholawat. Kemudian baru berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wa salatil qa'imah, dan seterusnya. Tapi ya tidak ada salahnya kita baca sholawat, kan juga dapat pahala. Sebelum adzan kita sholawat juga tidak apa-apa, tidak masalah. Ya tetap dapat pahala, mendapatkan pahala bersolawat. Tapi dalam kesunahan rentetan adzan, ya, bersolawat setelah adzan, melakukan sholawat setelahnya, bukan sebelumnya. Nah, itu beberapa kesunahan bagi orang yang adzan. Ada 10 kesunahan-kesunahan yang disunahkan bagi seorang muadzin agar tahu, ya. Jadi seorang muadzin itu tidak hanya orang yang harus suaranya merdu saja, tetapi dia harus tahu juga kesunahan-kesunahan atau tata cara yang harus dilakukan oleh seorang muadzin. Dan seorang muadzin itu, apalagi muadzin yang kadang di kota besar itu ada masjid-masjid yang menggaji, ngasih bisyarah orang-orang yang menjadi juru adzan atau muadzin. Nah, itu harus tahu waktu sholat. Jangan sampai belum waktunya sholat, belum masuk waktu sholat sudah diazani. Nah, itu nanti kacau nanti. Nah, terutama orang-orang yang menunggu-nunggu adzan, yang sibuk mau bepergian, nunggu adzan kemudian baru berangkat, atau orang yang puasa apalagi adzan subuh dan maghrib. Nah, itu harus tepat waktu, karena itu biasanya ditunggu-tunggu orang, apalagi yang sedang berpuasa sebagai penanda waktu. Nah, itu kesunahan-kesunahan adzan, ya, termasuk kemarin sholat subuh itu dengan 2 kali adzan. Kalau memang belum terbiasa atau di daerah sini belum terbiasa dengan adzan 2 kali, ya jangan tiba-tiba kemudian adzan 2 kali, 3:30 sudah adzan, nanti jamaah sudah pada datang kok tidak komatnya 4:30. Nah, itu kan jadi pertanyaan di masyarakat. Nah, kecuali kalau sudah diinformasikan, nanti kita biasakan adzan 2 kali sebelum subuh 1 kali, kemudian ketika sudah subuh kita adzan lagi. Nah, kalau masyarakat sudah memahami, ya tidak masalah. Nah, kalau belum memahami tiba-tiba langsung dilaksanakan, nanti bingung masyarakatnya. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan adzan. Ya, nanti selanjutnya akan kita bahas babu syurutis sholah, bab yang menjelaskan tentang syarat-syarat sholat. Insya Allah nanti akan kita baca kitab Fathul Qorib, karena kalau dalam kitab Fathul Qorib ini pembahasannya sudah runtut dari syarat-syaratnya, kemudian sholat-sholat sunnah yang disunahkan, syarat wajib sebelum masuk waktunya, rukun-rukun sholat. Nah, kalau dalam hadis ini ya secara umum, hadis-hadis yang secara umum, tapi nanti tetap kita bacakan hadisnya. Tapi terlebih dahulu kita pahami dari segi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya yang sudah dirumuskan oleh ulama melalui kitab Fathul Qorib ini. Dan kitab Fathul Qorib ini adalah bermadzhab Syafi'i. Nah, kita di Indonesia memang rata-rata adalah mazhab kita adalah mazhab Imam Syafi'i. Ya, sesuai dengan kondisi. Kalau Imam Maliki ya di Maroko sana, di Maroko atau di
Saudi itu rata-rata ya tidak, ya bukan Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan lain sebagainya. Nah, kalau yang sesuai dengan kondisi kita di Indonesia rata-rata memakai mazhab Imam Syafi'i. Dan ini kitab Fathul Qorib ini mazhab Syafi'iyah. Nah, akan kita pelajari dari satu pandangan mazhab terlebih dahulu, kemudian barangkali nanti ada pendapat-pendapat yang lain akan kita sampaikan juga terkait dengan syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat dan sebagainya. Yang jelas itu nanti tentang pembahasan ini ya banyak perbedaan ya, tapi kita dalami dulu dari satu pendapat terlebih dahulu. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang insyaallah akan kita bahas tentang wasyara itu wujudis sholat, kemudian ada juga wassolatul masnunah, sholat-sholat rawatib dan sholat-sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Kemudian wasyara itu sholat qabla dukhul, syarat sholat sebelum masuk waktunya. Kemudian arkanus sholat, rukun sholat ada 18 dan lain sebagainya. Ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya. Kemudian tadi untuk adzan itu disunahkan ketika akan melakukan sholat fardu. Untuk sholat sunnah tidak usah kita adzan. Sholat Aid, sholat istisqa, sholat taraweh, nah itu tidak usah adzan. Nah, kalau taraweh kan adzannya adzan isya, kemudian tarawehnya kemudian, nah itu tidak usah adzan lagi. Jadi adzan itu adalah kesunahan untuk sholat fardu, tidak untuk sholat sunnah. Untuk sholat sunnah hanya kita ucapkan as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah, nah itu kode untuk mengajak melakukan sholat sunnah yang berjamaah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri kegiatan majelis ilmu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya kita semuanya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa sehingga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Kita akhiri. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau dalam redaksi doa itu ya kalau dipimpin seperti ini tadi kan domirnya itu Allahumma inni sesungguhnya saya. Nah kalau dipimpin dan ditirukan bersama-sama ya itu redaksinya pakai ini saya. Tapi kalau ngimami doa kemudian diamini oleh makmum ya redaksinya pakai na kita, Allahumma inna, yang lainnya amin amin. Nah gitu. Jadi seorang imam itu kalau membaca doa ya jangan egois untuk dirinya sendiri, imami diamini orang banyak tapi doanya Allahumma inni, ya Allah berikanlah saya sesungguhnya saya. Ya, jadi kan mendoakan dirinya sendiri. Ya jadi ketika ngimami doa yaitu redaksinya disesuaikan dengan kita, domirnya diganti kita karena untuk orang banyak kan, kita untuk orang banyak. Tapi kalau ini ya berarti untuk dirinya sendiri doanya, yaitu untuk imam doa itu redaksinya disesuaikan. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.